Yang saya anut dari Alkitab ada ayatnya gitu. Karena ada ayat tadi saya tidak bisa menganut salah satu. Karena keduanya itu kan ekstremis. Calvinisnya anti dan kehendak bebas manusia. Arminianismenya bukan anti dan kehendak Tuhan ya, tapi dia menonjolkan kehendak manusia. Jadi Calvinis anti kehendak manusia, Arminianus sangat pro dan kehendak manusia. Bagi saya, lihat dua-duanya ada kok. Diakui. Kehendak Tuhannya ada, yang Calvinisnya, Arminianisme juga ada. Makanya saya tidak peduli dengan pertengkaran anak kecil kedua orang. Saya bodoh amat dengan sekte-sekte Calvinisme, saya bodoh amat dengan sekte-sekte penganut Arminianisme. Tak buang semua, saya tidak peduli gitu. Saya juga tidak peduli digolongkan yang mana. Gitu ya. Karena saya kalau ada ayatnya saya terima. Ayat kehendak Tuhan ada, ayat kehendak manusia ada. Dari pengalaman saya juga sama. Tuhan El Sadik punya kehendak, saya juga punya kehendak. Saya tes, ini Tuhan El Sadik ini Tuhan atau bukan? Diuji. Kalau memang menghendaki maka A, B, C terjadi. Nah gitu. Karena hal itu terjadi di luar kekuasaan manusia. Oh ini Tuhan. Jadi cara saya mengenali kehendak Tuhan, caranya begitu. Saya minta tandai yang mustahil. Tidak mungkin manusia itu bisa. Sama seperti tadi. Sejauh ini belum ada orang yang anti dengan El Sadik kemudian berbalik mengaku salah. Belum ada. Artinya, secara hitung-hitungan manusiawi gitu ya, sangat mustahil orang yang sudah menolak akan datang kepada El Sadik. Karena pasti malu. Dan karena pasti harus malu, maka saya juga punya tanda yang sangat berat. Berarti kan harus ngaku salah di depan publik gitu ya. Itu sangat-sangat mustahil. Orang mungkin. Kalau sampai terjadi, itu benar-benar Tuhan itu. Tidak mungkin manusia sanggup. Teman-teman saya dulu, siapa? Mereka ngaku salah sebenarnya, dalam hati ya. Bahkan tadi yang bikin story menganggap saya lancang tentang hamba Tuhan itu, kemarin ketemu gitu nggak sengaja, dia menyapa saya gitu. Artinya dia bagi saya sudah mengakui salah artinya itu. Walaupun dia nggak ngaku salah gitu. Karena saya nggak mau lah menyapa, dia menyerang saya terang-terang di depan publik loh, itu depan publik, menganggap saya sesat misalnya. Artinya ya kalau menyerang saya sih nggak apa-apa, tapi yang masalahnya yang diserangkan El Sadiknya. Itu yang jadi masalah besar. Makanya kalau hal-hal di luar kehendak saya, terus orang ingin mendikte El Sadik, ya tidak bisa. Kalau kamu ingin lebih tinggi otoritas dari saya di dalam El Sadik, gitu, dalam visi El Sadik, berarti harus terbukti lebih tinggi itu. Levelmu harus terbukti. Kalau levelmu di bawah saya secara kriteria pemuridan El Sadik, kemudian pengen menjabat lebih tinggi dari saya gitu ya, pengen menasihati saya, berarti kan harus di atas dulu gitu ya. Harus lolos tes apa? Ya kamu tahu apa yang saya tahu tanpa saya harus memberitahu. Nah, itu tanda yang selama ini selalu saya pakai. Tidak mungkin orang bisa tahu. Sangat-sangat mustahil. Jadi 99,99999 kurang 0,0001 gitu ya, nggak akan mungkin bisa terjadi. Secara konsep sangat berbeda dengan kekristenan yang biasa. Secara pengalaman diuji langsung bisa. Kalau kamu kalah dengan tes power El Sadik, ya berarti kamu di bawah gitu. Nggak mungkin di atas. Makanya konsep predestinasi yang saya anut di El Sadik, di luar Calvinis, di luar Arminianisme, di luar Saint Augustine gitu. Komentar dari Tawayu kan begitu. Jadi saya nggak peduli dengan ini semua. Yang saya peduli adalah ada ayatnya atau tidak. Karena ada ayatnya, Tuhan juga ada, tentang kehendak Tuhan ada, tentang kehendak manusia ada, maka saya mengakui keduanya. Makanya saya sering bilang, El Sadik itu 50-50. 50% Tuhan, 50% saya. Ketika dulu donatur itu menyuruh saya beli motor lagi gitu, saya tidak paham waktu itu. Saya tidak niat ngapain gitu.
Tapi karena ada dia nyuruh begitu, itu kan aku anggapnya dari Tuhan gitu. Jadi saya yang harus adaptasi, ini ada rencana apa? Nah, makanya saya mendirikan proyek Canvas kita tuh begitu. Motor yang dia berikan jadi berguna gitu kan. Nah, itu makanya ini cara saya mengenali kehendak Tuhannya Al-Sadiq gitu. Dua saksi itu sudah bersaksi seperti itu, maka saya saya pergumulkan. Sekarang menjadi proyek KW gitu. Jadi tentang kehendak manusia, kehendak bebas Tuhan, dua-duanya harus kita akui. Kalau kamu punya kehendak, kamu memegang 50% kehidupanmu. Tuhan itu tidak suka dengan memaksa. Maka karena kamu punya wewenang 50%, akan lebih baik kalau kamu dan Tuhanmu itu sinkron. Tuhanmu pengen A, kamu juga pengen A. Kamu pengen B, Tuhanmu juga pengen B. Maka pertanyaan yang paling kunci, termasuk level kerohanian yang bagi saya termasuk tertinggi gitu ya, itu bersatu dengan Tuhan, manunggal karo Gusti. Kamu marah, Tuhanmu juga marah. Tuhanmu marah, kamu juga ikut marah. Kamu senang, Tuhanmu senang. Tuhan senang, kamu juga senang. Kamu disakiti, lalu kamu sakit hati. Tuhanmu juga sakit hati. Bisa nggak seperti itu? Kalau kamu sakit hati, Tuhanmu senang. Nah, itu sisi gelap ya. Penderitaan berarti. Kamu menjalani penderitaan, kamu protes kepada Tuhan, tapi Tuhan senang dengan penderitaanmu. Ya nggak mungkin Tuhan akan menolongmu. Kamu akan dibiarkan sampai selesai. Sampai deritamu selesai. Karena ada tujuannya. Kalau tidak sinkron seperti itu, jangan berharap Tuhanmu akan menolong. Kamu berarti belum manunggal, gitu, belum bersatu. Makanya bahkan sang putra sendiri di Getsemani harus bergumul. Apalagi kita, dia berdoa berapa jam sehari? Nggak ada berapa jam ya. Kita bisa bergumul hitungannya tahun. Ya jangan kaget gitu ya. Mengenali kehendak Tuhan bagi Yesus, katakanlah 3 jam gitu. Kamu berdoa kepadanya, berusaha mencari kehendak Tuhan, bisa bertahun-tahun. Puluhan tahun, baru ngerti, oh ini oke. Gitu. Kamu sudah babak bundas, terluka di mana-mana, baru ngerti, oh ini kehendak Tuhan. Nggak singkat itu, puluhan tahun ada yang seperti itu. Makanya predestinasi di DLSA itu sering saya sebut dengan istilah legal ground orang terpilih gitu ya. Kalau kamu terpilih dengan domain tertentu, kamu punya authority, sign of authority di domain itu gitu. Kalau kamu ayah, domainmu ya anak-anakmu, itu udah otomatis. Itu yang terlembaga di Alkitab. Selebihnya harus dicek gitu ya. Tapi kalau soal ayah kepada anak nggak perlu dicek, udah pasti itu. Tapi kalau soal yang lain, termasuk nanti doa Kohen, dicek dulu kamu punya tanda otoritas enggak. Kalau kamu nggak punya tanda otoritas, kamu berdoa, rugi. Mau berdoa 24 jam tanpa henti, mau disip setiap setengah jam kayak dulu ya, di Juni 2019, setiap setengah jam disip orang berdoa. Tuhan nggak mendengar, mati ya mati gitu. Makanya cara mengenali kehendak Tuhan bukan dengan hal seperti itu. Kamu harus tahu kehendakmu yang mana, kehendak Tuhanmu yang mana, sinkron atau tidak. Kalau Tuhan mengendaki kamu menderita, ya kamu mau atau tidak itu. Kamu protes, mengeluh atau tidak, itu yang jadi pergumulan kan. Kalau kamu sudah paham bahwa kamu harus menderita karena kebenaran apalagi, ya kamu nggak akan protes. Menangis iya, protes tidak, itu beda urusan. Yesus sakit dengan jasmani itu ya sakit, protes tidak. Meratap ya iya, dia di Getsemani meratap sampai keringetan begitu, itu ketakutan kan, ratapan. Jangan, kalau bisa jangan. Tapi apakah itu protes? Tidak, itu beda istilah, beda makna. Baik, itu ya. Jadi El Sadiq akan menggunakan
Al-Sadiq akan membuang segala aliran Calvinisme maupun Arminianisme, termasuk dari Tawahyu tentang Santo Agustin. Saya tidak peduli omongannya Santo Agustin. Yang saya pedulikan adalah ada ayatnya. Kalau ada ayatnya ya sudah. Kehendak Tuhan ada, kehendak manusia ada. 50-50 gitu. Tuhan mengutusmu, kamu nggak mau, ya nggak akan terjadi. Tinggal Tuhan, dia akan ngotot atau tidak. Dalam kasus Yonah, dia ngotot. Dia membujuk Yonah untuk mau. Caranya gimana? Dikasih pohon peneduh terus dalam sehari mati. Begitu Yonah protes, dia ngomong, loh, kamu dengan pohon aja protes. Sekarang nyawa 120 orang di Niniwe. Kamu kok nggak peduli? Nah, gitu. Itu cara Tuhan. Tuhan itu negosiasi. Dengan apa? Kehendak bebasmu. Kalau kehendak bebasmu nggak mau, dia akan negosiasi terus. Dengan cara apa? Memberimu penderitaan. Ya, itu menariknya Tuhanmu itu seperti itu. Ya, saya rasa cukup. Ini bahasan legal ground yang cukup berat sebenarnya. Secara pengalaman ya. Secara konsep nggak sulit karena ada ayatnya. Tapi kalau secara pengalaman sejauh ini, wah, kalau nggak ngalami, omong kosong lah. Oke, silakan bertanya. Materinya cukup segitu. Komentar, pertanyaan, saya coba jawab versi saya, versi pengalaman saya.